Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita ingin bersekutu dengan Tuhan melalui HMPT 23 Mei 2021. Tuhan teman-teman kiranya diberkati selalu. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Tiwi yang pasti udah kenal lah ya. Udah berapa kali mimpin IHMPT. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Taruna. Bangkit berdiri teman-teman, kita buka KMM-nya dari KMM 13, KMM 13, mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, mari kita satu di dalam doa untuk membuka ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami melalui daring atau melalui ibadah online Tuhan, Persekutuan Taruna pada hari Minggu pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang menonton saat ini, agar kiranya kuasa Tuhan, agar kiranya hikmat Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Tiwi nanti dapat tersampaikan dengan baik meskipun melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pimpin ibadah kami ini ya Bapa. Pimpin anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Kita buka Mazmur kita dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 34 ayat 1 yang sampai dengan yang ke-6. Kita bacanya bergantian ya teman-teman. Ayat yang ganjil kakak akan bacakan, dan genap kalian akan membacanya, dan begitu seterusnya. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan
berseri-seri dan tidak akan mau tersipu-sipu. Oke teman-teman, kita akan meresponi lagu Mazmur kita dan sekalian juga menyambut firman Tuhan. Kita buka KMM-nya, KMM 33. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Boleh kembali duduk dan kami akan menyerahkan kepada pelayan firman. Shalom. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah Minggu PT. Ya, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya 2 ayatnya pertama sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan 13. Biar kita boleh tetap terbuka anak-anak teruna, mari kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami bersyukur Tuhan, di pagi yang begitu indah ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pakailah juga anak-anak teruna Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan memakai mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Bapa, saat ini hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman. Biarlah Tuhan memberkati kami, melindungi kami, berkata-kata bukan kekuatan dan kegagahan, tapi kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, anak-anak teruna. Kita bacanya silih berganti lagi. Kakak baca yang ayat pertama, kalian baca ayat yang kedua. Begitu selanjutnya, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiup angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata
kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya di kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk anak-anak teruna. Kalau kita lihat sama-sama, kita tadi baca di dalam Kisah Para Rasul. Pasti dong anak-anak teruna lihat di halaman yang pertama. Di situ ada yang menulis. Siapa ya yang menulis? Iya, Kisah Para Rasul. Siapa ya yang menulis? Yo, kita lihat di dalam pertama. Di situ ada siapa sih yang menulisnya? Ternyata yang menulis Kisah Para Rasul itu adalah Lukas, ya. Kalau kita dengar Lukas, dia adalah seorang sejarawan gereja yang seringkali disebut bukan hanya menulis Injil Lukas, tapi juga menulis kitab Para Rasul yang saat ini kita baca ya, anak-anak teruna ya. Jadi kita sama-sama belajar siapa dulu nih yang menulis. Ternyata si Lukas, ya. Ternyata juga Lukas itu ada yang tahu gak selain sejarawan? Lukas. Iya, Lukas. Dia orang pintar loh. Disebut apa ya? Rasul murid Tuhan Yesus. Iya. Itu Dokter. Iya. Ternyata dia orang pintar juga ya. Yang dipakai Tuhan, seorang dokter. Dan peristiwa ini juga terjadi saat ini dalam Injil Lukas tentang kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama melihat apa sih yang terjadi pada Kisah Para Rasul yang kita tadi baca di ayat pertama tadi. Kita boleh sama-sama lihat apa itu yang boleh terjadi. Pertama, turunlah dari langit suatu bunyi tiupan yang sangat keras. Sekarang nanti mau tanya sama anak-anak teruna ya. Kalau angin itu kita bisa pegang nggak sih? Bisa ini? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kita bisa apa ya? Merasakan. Iya, kita bisa merasakan angin itu seperti yang kita hembus. Tetapi kita nggak bisa di ruangan, ya kan? Ya. Tapi kita harus di mana? Di luar ruangan. Kita merasakan. Apalagi kalau kita melihat sebuah pohon yang bergoyang-goyang, ya kan? Wah, di situ ada angin. Itu. Kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap di kepala murid-murid Roh Kudus. Dan itu pada ayat ketiga. Lidah-lidah api. Waduh, nyala semuanya. Wow, ini disebut hari Pentakosta, yaitu hari ke berapa? Ke-50. Jadi hitungannya kemarin tuh yang kita rayakan hari Kamis, apa namanya tuh? Hari kenaikan
Tuhan Yesus ke surga. Itu 40 hari ya. Ya. Ditambah 10 hari lagi, nanti sama-sama hitung lagi di kalender benar apa enggak. Tapi udah hitung pas. Benar sekarang. Ya. Jadi 10 hari. Ya, jadi 50 hari itu disebut hari Pentakosta. Nah, di zamannya Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu jadi adalah peringatan hari ke-50 setelah Paskah. Jadi itu orang-orang berkumpul banyak saat itu, mereka kumpul hasilnya, panennya, semua dia kumpulin di situ. Nah, itu yang pada waktu perayaan gandum yang dilakukan di Yerusalem. Boleh nanti lihat lagi di dalam Kisah 1 pasalnya 8, di situ ada. Ya, nanti kita buka, kita baca. Semua orang berbagai daerah dilakukan di Yerusalem. Tetapi apa yang dilihat di sini berbagai muridnya? Tadi udah ada kedua ya. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka pada ayat 4a. Yang terakhir, ayat 4b sampai 11, bahasa roh. Nah, kalau kita melihat ini, waduh, apalagi tuh Kak, bahasa roh katanya ya kan? Tetapi bahasa rohnya ini dimengerti dengan Kak Kavi, Kak Tiwi, dan semua orang yang di sini mengerti. Bukan bahasa roh yang tidak dimengerti sama orang, tapi bahasa yang dimengerti sama semua orang. Peristiwa tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang hendak memberikan makna pengajaran bagi semua orang. Antara lain, Roh Kudus turun dalam simbol tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Ayat pertama sampai 3 kita menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus dengan simbol angin. Yohanes 3 ayat 8, situ boleh melihat bahwa kita boleh lihat dan juga menggambarkan Roh Kudus sebagai api yang berfungsi untuk memurnikan, menyucikan atau menguduskan. Karena itulah setiap orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menunjukkan perubahan hidup. Jadi yang tadinya males, yang tadinya nggak mau terunah, lebih baik, apalagi jam berapa Kak? Jam 9 ya? Aduh, tidur dulu apalagi tahu kan hari Sabtu biasanya pada chat-chatan sampai malam, ya kan? Aduh, mingguan, ngedet-ngedetan, kumpul-kumpulan, aduh, hari gini gitu ya kan? Apalagi masa pandemi. Nah, di sini mau dibilang lagi, ada perubahan hidup buat mereka yang menghasilkan karya Roh Kudus yang turun dalam simbol lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah apinya seperti apa nih yang tadi pakai nih? Ada contohnya nih di sini nih, lidah-lidah apinya. Bahwa siapa yang mau dipenuhi seperti ini? Yang saat itu tuh murid-murid Tuhan Yesus semua berkumpul, mereka di situ. Terjadinya di mana? Di Yerusalem. Jadi dibilang nih, nggak boleh pergi kemana-mana muridnya. Emang ada Kak? Coba kita sama-sama yuk. Kita buka di Kisah Para Rasul 1. Di situ dibilang. Coba lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mantap ya, Tuhan bilang. Bukan hanya ditunggu kita diterima di sini, tapi dimanapun Tuhan akan pakai kita. Yang ketiga, para murid penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita baca ayat 4. Roh Kudus memenuhi para murid dan mengandung sebuah pemberian tugas yang dari Allah. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu kita suruh bawa nih berita Injil ini yang sama-sama hati. Hanya itu aja Kak? Iya. Dikasih kemana? Dikabarin semua orang, diberitain semua orang. Ketiga, kerja kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh. Supaya apa? Muridnya
Yang ada saat itu mereka menerima pengajaran. Pengajaran yang seperti apa, Kak? Bahasa apa, Kak? Bahasa ini sangat dimengerti oleh para murid. Jadi yang saat itu ada di Galilea, ada di Mesopotamia, dan di mana lagi tuh? Di tempat yang lain. Mereka bahasa Pontus, Kapadokea, mereka bahasa semuanya. Jadi kalau orang Tugu di sini nih, pasti dia bilang, bahasa Portugis kali ya. Tidak, seperti itu. Bahasa, banyak bahasa. Jadi mereka berkuasa atas bahasa-bahasa itu semua. Jadi jangan sampai kita bilang, wah bahasa roh ini jadi tercengang-cengang mereka ya. Tapi padahal mereka tahu bahasa itu. Berbagai sikap orang terhadap karya Roh Kudus. Ada yang bingung, bertanya-tanya tentang kuasa Roh Kudus. Ada juga yang menolak, bahkan mengejek orang sedang apa saat itu. Mereka minum. Kalau orang minum apa? Dibilangnya mabok. Wah, apalagi orang anak-anak teruna nih. Coba enak nih, manis. Contohnya habis itu apa? Palanya pusing. Aduh, pening ya kepala saya. Mabok. Mabok. Nah, makanya jangan mencoba-coba. Akhirnya apa? Akhirnya mencoba-coba membuat kita tidak keseimbangan diri kita sendiri. Pentakosta di sebagai hari turunnya Roh Kudus merupakan kejadian yang harus kita sama pahami. Peristiwa ini tentang perkabaran pertama kali yang berada. Seperti siapa? Lihat di ini, kita sama-sama buka dulu. Ada khotbahnya Petrus tuh di ayat 14. Mau tahu ada berapa jiwa yang dihitung di situ? Berapa jiwa? Banyak di situ yang percaya dan minta dihapus. Banyak ya? Pokoknya banyak deh. Nanti kalau kita salah sebut, pokoknya banyak. Di situ terjadi pertama perkabaran Injil atau juga firman Tuhan. Ya, banyak di situ dilanjutkan. Nah, di situ padahal kalau kita boleh lihat, Petrus itu kenapa sih? Siapa tahu Petrus? Petrus menolak Tuhan Yesus kan? Sampai berapa kali dia? 3 kali. Iya, 3 kali. Aku nggak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Itu ternyata di balik itu Tuhan pakai dia menjadi seorang pemberita Injil, seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Sudahkah kita senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Kalau kita sudah menerimanya, berarti kita harus beritakan itu kepada semua orang. Baik tidak baik, takut tidak takut, ya kan? Karena sekarang mau nyanyi Kak, bagus gak ya suaranya? Udah takut dulu, mentalnya udah ini. Terus disuruh apa lagi? Main gitar, aduh Kak, takut salah. Ini nadanya kemana ya Kak? Baru main apa lagi tuh Kak? Tapi yang debuk itu kan? Aduh kemana itu ya bunyinya gitu kan? Nah berarti itu apa? Dia belum percaya diri. Ya, mari kita diajar saat ini untuk kita selalu percaya diri dan juga diberkati sama Tuhan. Supaya apa? Anak-anak teruna ada perubahan hidup loh dalam hidup kita. Yang tadinya males, yang tadinya nggak denger-dengeran, apalagi sama kakak-kakaknya kalau dikasih tugas atau dikasih apa ya, aduh nggak usah deh Kak, bosen kayaknya itu mulu katanya. Padahal kakaknya kasih loh motivasi buat dia hidup. Karena apa? Apalagi boleh didengar nih masa pandemi, mereka belajar di rumah kan nggak ada yang lihat ujian. Mau lihat di Google kan nggak ada yang lihat. Hanya siapa yang lihat? Tuhan Yesus yang lihat. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, Dia yang melihat. Ya, jadi mengakuilah segala dosamu, mengakuilah segala apa yang kamu perbuat. Tapi Tuhan tidak lihat itu semua. Dia hanya mau bilang, anak-anak teruna, ada perubahan dalam hidupmu. Dan ada misi. Misinya itu memberitakan Injil. Wow, Kak, kita kan masih SMA, masih SMP. Masa harus beritakan Injil? Oh, bukan seperti itu. Tapi
tapi dalam apa? Tingkah laku kita. Ya. Ketika teman mau berantem, jadi sombong, jadi belagu. Kenapa lu pukul sama dia? Ayo kita berantem aja yuk. Wow, bukan seperti itu. Tapi apa? Kita jadi pernah jangan ribut deh, jangan berantem. Hari gini masih mau jadi orang yang apa? So jago atau so kuat? Udah, so sombong apa bagaimana? Woi, gua lihat nih badannya keker gitu. Jadi kompor gitu. Ya, jadi kompor. Bukan itu. Menjadi penengah. Itu yang pertama, memberitakan Injil. Yang kedua, apa? Bangun pagi, berdoa kepada Tuhan, minta pemeliharaannya. Itu kita kadang-kadang lupa. Aduh, mandi, pegang handphone. Ada apa ya berita hari ini statusnya? Aduh, kata Tuhan, hai guys, kemana aja hari ini? Gitu kan? Wow, mau ini nih jalan-jalan, mau kumpul-kumpul ketemu teman. Kata Tuhan, siapa lu? Katanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Mari kita datang sama dia, kita berdoa sama dia. Kita bilang, Tuhan, aduh, mohon ampun deh. Kita bersyukur kita udah masih diberi kehidupan ya. Saat ini banyak orang, aduh, lihat di rumah sakit tuh katanya kadang-kadang duk 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 jantungnya. Lihat, aduh Tuhan, orang boleh berhitung harinya untuk napasnya, kita yang di sini dikasih sia-sia hidup kita, ya kan? Mari anak-anak teruna kita melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau mau dapat nilai yang bagus, ya jangan harap akan diri sendiri. Ketika dapat nilai 5 atau 40, orang, gua bisa, gua pinter. Gitu. Ternyata apa? Dia tidak berharap sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, saya udah berdoa, saya udah ini. Karena apa? Kurang minta ampun sama Tuhan. Apa yang kita lakukan itu semua, Tuhan hanya bilang, ayo anak-anak teruna, dekatkan. Pas sampai turunnya Roh Kudus atau saat ini di Pentakosta, apakah kita mau melakukannya seperti itu lagi? Tapi kita boleh membuka diri kita mau dipakai memberitakan Injil, dan juga kita boleh berkarya mengabarkan itu lewat apa? Lewat hidup kita. Ternyata yang tadinya ya kakak lain boleh tahu deh, yang tadinya males ini, tiba-tiba ada perubahan di dalam hidupnya. Kakak lain bilang, salut, mau nyanyi, mau bantu di dalam pelayanan, mau peduli gitu. Anak-anak teruna, biarpun kalian kecil atau juga kalian masih masa remaja dibilangnya, tapi ayo lo bergabung dengan kakak-kakak pengurus. Mereka juga seneng kalau kalian mau bantu. Kak, saya bisa nyanyi kak, saya ini, kayak ini. Jadi semangat kan? Bukan hanya 3 orang, nanti jadi 5 atau banyak. Jadi kalau nanti rencananya juga akan dibuka, kita akan beribadah ya kak, bareng-bareng di sini. Ketemu lagi. Makanya sama-sama satukan bahwa kita mau berdoa. Dan juga mengalami tantangan yang besar, teruna tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Harus apa? Siap siaga. Ya, saya harus melaksanakan ini. Misinya untuk menjadi kekuatan dan keberanian untuk terus bersaksi membawa damai sejahtera. Bukan membawa apa? Membawa perang, mau berantem terus, tapi membawakan damai sejahtera. Karena misinya Tuhan mau bilang sama-sama saat ini, yaitu bahwa anak-anak yang Tuhan boleh perbarui hidupnya supaya selalu dekat kepada Tuhan dan juga dipakai menjadi alatnya. Karena fungsi kuasa Roh Kudus hidup kepada kita dan juga melindungi kita. Ya anak-anak teruna, siapa yang nanti cepat-cepat ya Kabi ya, nanti kirim. Habis dia dengar, dia langsung kirim. Di hari Minggu itu loh, tentang pengalamanku dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Dan
tindakan apa yang akan kulakukan dalam memberitakan Injil Kristus? Jadi ada dua, ya. Pertama, pengalamanku dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, dan tindakan yang kulakukan untuk memberitakan Injil. Apa ya? Tadi kan sudah kasih bocoran ya tuh, ya. Jadi itu ada dua tugasnya. Nanti itu dikasih lewat Instagram ya. Ya mungkin komen aja. Di komen Komen, jawab ya. langsung. Jawab langsung boleh. Nanti kakak-kakaknya baca. Kakak-kakaknya baca. Ya, kalau Tuhan sih ada sesuatu yang menarik ya Kak. Iya. Itu saja, biarlah kita juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya Kartini sampai saat ini, tapi biarlah ada regenerasi. Apa tahu nanti tahun depan Kak Afi akan jadi presbiter, ya kan, menggantikan kami semuanya. Dan ternyata ini udah jadi pengurus, nanti lebih lagi naiknya. Itulah, ternyata ada perubahan hidup yang Tuhan mau pakai. Lewat apa? Lewat hidup kita. Jadi belajarnya adalah ku mulai dari diri sendiri dan apa? Melakukan yang terbaik. Buat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak teruna. God bless you. Oke teman-teman, tuh inget ya, langsung komen aja di bawahnya di kolom komentar teman-teman. Nanti kakak-kakaknya akan baca, biar ibadah di IGTV juga nggak sepi-sepi banget ya. Oke teman-teman, kita akan meresponi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu dari KMM 117. Ajaib benar anugerah. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat nanti langsung dibawakan oleh KTW. Yang pertama ada bangsa dan negara, gereja dan pelayanan, orang sakit dan menderita, dan yang terakhir untuk persekutuan teruna, dan juga ada doa untuk titipan doa untuk anak-anak teruna yang mungkin saat ini baru lulus, yang masih mencari kuliah, yang mungkin masih dalam pergumulan untuk mencari di mana harus berkuliah. Mari anak-anak teruna, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu saat ini sudah kami lakukan dan juga sudah mendengarkan Tuhan. Pakai kami, supaya kami di dalam hidup kami punya perubahan hidup Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami, karena kasih dan setia-Mu untuk menjaga bangsa kami, Bapak Presiden, wakilnya, dan juga para menteri, kabinet dari daerah sampai dengan pusat Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Dan kami juga rakyat Indonesia, kami boleh bersatu hati, berbeda agama, berbeda suku, bangsa, ras, tapi kami meyakinkan bahwa Indonesia boleh selalu menjadi pandangan dan juga menjadi dampak yang lebih baik lagi Tuhan ke depan. Kami tahu Tuhan, saat ini banyak bencana alam yang terjadi pada kami. Biar kami boleh sadar diri Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati buat orang-orang yang saat ini melalui bencana alam, dimanapun yang terjadi Tuhan di daerah Indonesia. Kau berkati Tuhan di pelosok-pelosok daerah Tuhan.
Kiranya mereka Tuhan yang saat ini kehilangan rumah mereka atau tempat tinggal mereka Tuhan, beri mereka perteduhan Tuhan, untuk mereka tidak ditinggalkan tapi mereka tetap ada di dalam lingkungan. Untuk pemerintahan kami Tuhan, lebih sadar lagi Tuhan, untuk mereka melakukannya dengan baik Tuhan, dengan bijaksana, hikmatnya berdasarkan dari kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gereja kami, Gereja GPIB Tugu, Engkau berkati, dan juga Engkau berkati di dalam pelayanannya dan juga di dalam jemaatnya Tuhan. Engkau sertai dan juga buat Pelkat, 6 Pelkat yang ada Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan di dalam dana-dana dan juga untuk kegiatan mereka di saat ini Tuhan, biar mereka boleh menjadi anak-anak atau juga menjadi terang Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan untuk kegiatan yang ada ya Tuhan, ke-6 Pelkat, para komisi dan juga karyawan dan apapun yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan, baik para presbiter dan juga ambil bagian Tuhan. Berkati keluarga mereka, senantiasa mereka berharap hanya kepada Tuhan, pemulihan mereka. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan untuk gereja dan pelayanan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak teruna ya Tuhan, baik SMP dan SMA yang saat ini mereka ambil bagian di dalam Tuhan di sekolah pendidikan. Mungkin saat ini mereka masih libur Tuhan, tapi minggu depan hari Senin mereka sudah beraktivitas, mulai belajar lagi Tuhan. Tuhan berkati, sehat-sehatkan mereka dan juga mereka mempersiapkan untuk bulan Juni mereka akan ujian Tuhan, yaitu semester genap Tuhan. Ya Tuhan, biar mereka boleh jujur di dalam menjawab soal. Mereka juga boleh mengandalkan Tuhan. Biar mereka juga boleh berharap Tuhan. Apapun yang saat ini mereka belajar, bukan hanya belajar pada saat ulangan, tapi mereka belajar terus belajar untuk mereka mendapat ilmu yang baik. Ketika nanti mereka sudah lulus, mereka sudah mendapatkan dari sekolah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat yang SMA yang sudah mau kuliah Tuhan. Tuhan berkati, di dalam mereka juga akan mendapatkan atau sedang mencari juga Tuhan untuk perguruan tinggi. Biar mereka boleh menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu hikmat Tuhan, bahwa semua cita-cita atau juga di dalam kuliah ataupun nanti lanjutan mereka, biar itu semua hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang juga selalu dengar-dengaran pada orang tua dan juga takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, iman mereka hanya dekat kepada Allah. Perubahan itu boleh terjadi di dalam diri kami dan juga anak-anak kami Tuhan, teruna-teruna yang boleh menjadi masa depan untuk dunia ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, batasi mereka atau juga Engkau menjaga mereka, malaikat Tuhan melindungi mereka, baik dalam pergaulan bebas, baik juga dalam saat ini ya Tuhan, miras atau minuman keras atau mencoba makanan atau juga lewat apapun yang mereka cari Tuhan. Tuhan jauhkan semua untuk menjadi orang-orang yang selalu tidak berkata tidak Tuhan. Untuk mereka harus bilang saya tidak mau melakukan itu, karena tubuh saya adalah tubuh yang Tuhan sudah berkati. Jadi kami boleh menjaganya Tuhan, menjadi anak-anak teruna. Tuhan, Engkau lindungi anak-anak teruna ini, kembali mereka di dalam kegiatan mereka, supaya mereka juga Tuhan berkati ya Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pergumulan untuk anak-anak teruna Tuhan, ke depan lagi lebih baik lagi. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberi persembahan, dan persembahannya sekali lagi dalam katakan digabung dengan orang tua. Nanti yang orang tua yang akan menyetor ke gereja. Jadi bilang ke papa mamanya persembahan pelayanan IHM PT digabung dengan persembahan ibadah hari Minggu. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan lagu persembahannya dari KMM 92, Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita satu di dalam doa teman-teman untuk mendoakan persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan agar dapat menopang dan juga menjadi sesuatu berkat bagi pelayanan gereja kami Tuhan, terkhususnya di GPIB Tugu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang boleh Kau berikan Tuhan. Berkatilah selalu kami Tuhan, dan berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita nih. Kita masuk ke lagu penutup KMM 86, Apa Kita Akan Berhimpun. Mari kita bangkit berdiri ya teman-teman. Bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup dari tata penebus. Ya, adik-adik teruna, kita bangkit berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ada misi Tuhan di situ ya. Kita biar sama-sama melakukannya. Umat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
aktivitasnya kembali dan kita akan bertemu di minggu depan kembali melalui online. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan berkati. Hari Minggu.